Resep molen mini crispy asli dari pedagang. Langsung saja ke proses pembuatannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Dapur Mas Mas. Langsung saja teman-teman. Pada video kali ini kita akan membuat resep molen takaran tepung 2 kilo. Ini cocok banget ya teman-teman ya. Untuk yang mau memulai usaha nih untuk awal bawahnya 2 kilo dulu aja. Bikinnya 2 kilo ya. Kalau 1 kilo kan kalau mau jualan kayak gimana ya. Nah ini pasnya untuk awal-awal ya. Bikin 2 kilo teman-teman. Langsung saja kita nyalain kompor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini untuk takaran tepung 2 kilo ya. Untuk margarinnya nih teman-teman sebanyak ini. Kalau merek Palmia ya, segini ini setengah kilo teman-teman ya. Jadi untuk 1 kilonya tepung kan seperempat, berarti ini pas ya. Langsung saja kita tuang ya. Margarin sebanyak 500 gram ya teman-teman ya. Nah ini biar cepat ini kita belah-belah gini dulu teman-teman ya. Biar nanti cepat meleleh ya. Yang pertama, langkah pertama kita lelehkan margarin dulu ya teman-teman ya. Nah ini margarinnya kita lelehkan. Nah ini sambil nunggu margarin meleleh ya, kita siapkan air ya. Untuk air sebanyak 500 ml ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman pakai takaran ya untuk air ya. Nah ini teman-teman waktu melelehin margarin pakai api besar nggak apa-apa. Tapi kalau margarinnya udah leleh, api langsung dikecilin aja yang paling kecil teman-teman ya. Nah ini api udah yang paling kecil, langsung kita pakai gulanya setengah kilo ya. Karena ini kita bikin 2 kilo ya untuk molen crispy-nya ya. 2 kilo. Jadi kita pakai gula seberat 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman kalau beli gula mending yang bungkusan gini aja biar nakarnya gampang ya. Kalau nggak punya timbangan, jadi kan gula ada yang timbangannya udah seperempat, ada yang setengah kilo, ada yang sekilo ya teman-teman ya. Nah itu nanti kita gampang. Kalau kita bikin molen 1 kilo, berarti gulanya seperempat. Kalau bikin 2 kilo berarti kan gulanya setengah ya. Kalau bikin 4 kilo nanti gulanya udah bungkusan yang 1 kilo, jadi enak ya teman-teman ya. Nah pokoknya aduk pakai api kecil. Pokoknya gulanya jangan sampai ngendap di bawah ya, biar nggak gosong ya. Nah setelah itu kita masukin air teman-teman. Air ya, ini pakai takaran ini sebanyak 500 ml teman-teman ya, atau setengah liter. Nah ini untuk air setengah liter, langsung aja ya kita tuangin. Nah setelah air lalu kita masukin susu teman-teman ya. Nah ini untuk susu kurang lebih 4 sendok ya, 4 sendok makan ya. Susu bubuk teman-teman bisa pakai yang merek Denko nggak apa-apa, Bendera nggak apa-apa, susu putih ya. Kalau enggak ya ini yang biasa saya pakai itu beli di toko ini ya, bahan kue itu susu yang kiloan teman-teman. Lanjut teman-teman, setelah margarin cair, masukin gula, air, terus susu bubuk ya. Sekarang kita masukin garam ya. Untuk garam ya sekitar satu sendok makan aja lah teman-teman, sendok teh ya, sendok kecil garam. Lalu kita masukin lagi nih untuk vanili ya, sendoknya sendok teh aja teman-teman ya. Vanili 1 sendok juga cukup, mau pakai 1,5 juga nggak apa-apa, tambah wangi opsional ya teman-teman ya, sesuai selera aja. Nah ini juga untuk pasta nangka ini buat pewangi sambil buat ini ya, sama buat biar nanti kuningnya cantik. Ini opsional juga, mau pakai boleh, nggak apa-apa. Kalau saya biasa pakai kalau 1 kilonya setengah sendok teh ya, jadi untuk 2 kilo ini jadi sekitar 1 sendok teh ya teman-teman ya. Ini biar aromanya juga aroma nangka kan wangi teman-teman, sama warnanya nanti tambah cantik teman-teman. Nah ini simpel teman-teman, cuman gini aja. Ini kalau dirasa ini gulanya udah mencair atau udah nyampur semua nih bahan-bahannya ya. Langkah terakhir ini teman-teman, tinggal kita masukin baking powder ya teman-teman ya. Jadi resep dari saya ini nggak pakai telur ya emang ya teman-teman ya, gantinya pakai susu, tapi menurut saya lebih enak dan lebih tahan lama untuk adonannya ya, nggak amis juga teman-teman. Nah ini untuk baking powder ya, baking powder kita pakai 1 sendok aja teman-teman, 1 sendok teh ya. Nah cukup teman-teman. Nah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita tuangin ke tepung teman-teman. Nah ini cukup teman-teman, sudah ini ya. Ini untuk suhu nih anget ya teman-teman ya, jangan sampai mendidih ya.
Langkah selanjutnya ya teman-teman, jangan lupa cuci tangan dulu. Setelah itu siapin tempat yang bersih ya, yang agak gedean. Kita langsung aja tuang teman-teman untuk tepungnya ya. Nah, ini untuk tepungnya langsung saja nanti kita tuang nih 2 ya. Untuk tepungnya ini 2 bungkus atau 2 kilo. Nah, ini kalau dari saya rekomendasi pakai segitiga ya, biar nanti hasilnya sama seperti saya ya. Ini 2 kilo teman-teman ya. Langsung aja kita tuang. Bismillah. Cuci tangan dulu ya teman-teman ya, yang bersih. Nah, ini 2 kilo kita tuang semua ya. Nah, setelah itu langsung aja teman-teman. Nah, ini yang adonan tadi teman-teman ya. Ini anget lah, anget agak panas sedikit ya. Ini karena saya udah terbiasa setiap hari ngadon, jadi takarannya udah pas teman-teman. Kalau 2 kilo berarti pakai airnya itu 500 mili ya, udah pas nih. Kita tuang semua ya, ini biar teman-teman lihat. Ini sampai habis tuh, bener-bener ya. Sampai habis. Ya, habis ya. Setelah itu langsung aja kita uleni teman-teman ya. Pokoknya tangannya harus bersih, udah cuci tangan dulu ya teman-teman ya. Bismillah. Nah, ini simpel teman-teman. Jadi ini resepnya emang simpel. Kalau dulu awal-awal nggak saya lelein dulu tuh margarin kita remet dulu, kan teman-teman pasti banyak ya lihat dari resep-resep yang lain itu margarinnya di remet-remet dulu. Jadi menurut saya itu kurang efisien ya. Nah, kalau pakai cara ini nih lebih efisien teman-teman. Karena apa? Ya karena langsung ini ya, bahannya langsung kita campur semua, dicairin dan jadi itu menurut saya lebih merata teman-teman. Jadi nanti nggak ada yang gumpal, garamnya yang gumpal di sebelah sini itu enggak ya. Nah, ini cocok nih teman-teman bagi yang mau bikin buat jualan. Nah, ini gampang teman-teman, paling cuman berapa, nggak nyampe 5 menit jadi ya. Ini kalau udah kayak gini kita pakai 2 tangan ya, pakai 2 tangan. Jangan lupa juga nih yang di pinggir-pinggir tepungnya di ini lepetin biar ini ya bersih ya. Ini aja udah langsung mau kalis teman-teman. Dan kalau ini ya menurut saya ya, kalau ngadon molen nggak usah lama-lama, yang penting udah kecampur semua teman-teman ya. Nah, ini udah langsung mau jadi nih teman-teman, hitung cuman berapa menit ya. Nah, ini langsung jadi teman-teman ya. Nah, ini udah jadi dan nggak lengket ya teman-teman ya. Ini udah langsung jadi. Ini kita bentar lagi ya biar agak kalisan dikit ya. Nah, yang penting jangan kelamaan, jangan sampai yang benar-benar kalis banget itu jangan ya teman-teman ya. Nanti kalau terlalu kalis kelamaan nanti susah malah teman-teman kalau dibentuk terlalu kayak karet ya. Nah, ini udah kayak gini aja teman-teman. Bentar banget kan, simple kan teman-teman ya. Baik, lanjut teman-teman. Nanti seperti biasa ya, saya selalu sedia plastik yang baru ya. Ini buat pendiaman teman-teman ya. Pendiaman sekitar sejam lah, setengah jam juga nanti udah saya proses ya. Karena ini juga bikinnya udah agak siang. Nah, ini hari ini saya sebenarnya mau jualan bawa 3 kilo, tapi ini untuk teman-teman banyak yang request minta yang resep 2 kilo nih saya bikinin ya teman-teman ya. Nah, ini udah jadi, nanti setelah setengah jam lah langsung saya tipisin ya. Lanjut nanti saya tipisin teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu proses penipisan teman-teman ya. Biar nanti kita pas di lapak atau pas bikin itu gampang ya teman-teman. Nah, ini langsung aja ya. Ini tadi yang sudah kita diemin, langsung saja kita tipiskan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk teman-teman kalau yang ini ya, kalau yang baru awal-awal itu biar nanti nipisinya gampang, per 1 kilo dulu aja. Jadi saya nyontohin, kalau saya biasanya sih saya tipisin langsung ya. Tapi ini per 1 kilo aja. Nah, ini kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2. Sebentar, biar gampang ya. Sebenarnya langsung, kalau saya biasanya langsung ya teman-teman ya. Nah, ini kita bagi 2. Kita bagi 2 langsung kita tipiskan teman-teman ya.
Biar gampang nih saya nyontoin ya, biar nanti gampang. Per 1 kilo aja. Nah, ini teman-teman kalau mau biar enak, ini pakai plastik kayak gini teman-teman ya. Yang plastik tadi kita buat apa tuh? Buat diemin, kita potong ya. Nah, ini pakai ini aja teman-teman ya. Pakai botol bekas ini sirup. Nah, ini pasti banyak yang punya ya teman-teman ya. Nah, ini langsung kita tipisin aja teman-teman. Nah, kalau saya biasanya sukanya tipisinya di rumah teman-teman. Kan kadang ada ya teman-teman ya, yang bawahnya model kayak gini, dibawa ke lapak, kalau tempat lapaknya nggak ada mejanya, nanti kita malah susah ya teman-teman ya. Kalau sudah kita tipiskan dulu, nanti jadi simple kalau di tempat ya teman-teman ya. Di tempat jualan, jadi nanti kita enak, simple. Nah, ini enak kalau di alasin plastik, nanti adonannya itu jadi halus teman-teman. Jadi halus, jadi nanti kita enak ininya ya. Nyimpennya nanti kita simpen pakai box ya. Nah, ini nggak usah kita skip biar teman-teman paham ya. Ya, kita berbagi pengalaman ya. Siapa tahu nanti teman-teman, oh iya, jadi simple ya mas kalau ditipisin di rumah dulu ya. Soalnya kalau di tempat jualan kadang ini susah, kalau di gerobak udah banyak bawa ini ya, alat-alat, jadi udah tempatnya nggak ada. Nah, ini cukup kayak gini teman-teman ya. Nah, ini cukup kayak gini. Lanjut kita potong sesuai ukurannya teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk pinggiran saya biasanya dirapiin aja teman-teman. Nah, nanti untuk sisanya ini nanti dicampurin untuk yang penipisan kedua ya. Biar rapi aja sih kalau saya sih. Nah, ini biasanya saya press ini ya, pinggirannya saya potong biar rapi. Nanti potongannya rapi teman-teman ya. Nah, ini nanti potongannya kita campurin yang ke penipisan kedua ya teman-teman ya. Nah, ini langsung aja nih kita potong teman-teman. Gini ya. Nah, ini kita potong sesuai selera aja teman-teman, mau di gedenya mau berapa. Nah, ini kalau saya segini-gini nih. Nah, ini berarti kalau ini tadi kita ngadon 2 kilo, ini kita bikin jadi 2, ini jadi ini ya teman-teman ya. Ini berarti segini sekilo. Nah, ini sekilo, ini jadi berapa tuh? Udah 12 potong ya teman-teman ya. Nah, jadi cukup segitu udah pada paham ya teman-teman ya. Nah, ini cukup segini dulu. Terima kasih sudah nonton video-video dari Dapur Mas Mas ya teman-teman ya. Bila video saya bermanfaat, jangan lupa like ya, share dan subscribe teman-teman ya. Terima kasih, semoga resep dari saya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang mau buka usaha, semoga dilancarkan ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.